Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi meraih kemenangan pada MotoGP Inggris 2025 setelah penampilan yang menjanjikan di sirkuit Silverstone. Bezzecchi sekali lagi menegaskan anggapan bahwa MotoGP Inggris selalu menawarkan para pemenang yang berbeda semenjak 11 tahun terakhir. Penampilan murid Valentino Rossi itu cukup brilian walau start dari posisi ke-11. Dalam balapan MotoGP Inggris yang sempat diwarnai banyak drama dan red flag, dia mampu merangsek ke depan dengan brilian. Kecepatan Aprilia RS GP seakan berada di level berbeda, mampu mengasapi para pembalap Ducati termasuk Marc Marquez, Francisco Bagnaia, dan Alex Marquez. Bezzecchi mengekor Fabio Quartararo yang memimpin balapan dengan lebih dominan sampai gap 5 detik. Tetapi nasib malang El Diablo yang mengalami masalah pada rear head device, membuat pintu kemenangan Bezzecchi terbuka. Perjuangan dia untuk mempertahankan posisi kedua sepanjang balapan akhirnya bisa berujung manis. Untuk pertama kalinya pada musim ini, Aprilia berhasil menjadi pemenang seri MotoGP. Jelas ini menyenangkan karena saya mengalami masa-masa sulit dalam beberapa bulan terakhir. Namun Aprilia masih percaya dengan saya juga yakin dengan diri saya, kami terus berusaha bekerja keras. Kami tengah melewati masa sulit sejak balapan-balapan sebelumnya tetapi kami tidak menyerah. Bezzecchi terakhir kali mencicipi kemenangan sudah cukup lama, yaitu pada MotoGP India 2023 saat masih bernaung di Muni VR46. Saya sangat berterima kasih untuk para kru Aprilia, juga untuk keluarga saya, dan teman-teman saya yang masih mau menemani saya di saat sulit. Saya sudah menunggu hal ini terjadi sejak kemenangan terakhir saya. Ini adalah kemenangan yang sangat luar biasa. Tahun ini, transisinya debut di Aprilia juga belum mulus saat harus jadi penggendong utama tim pabrikan Noale karena absennya Jorge Martin yang masih cedera sejak awal musim. Tak pelak kemenangan ini seakan menjadi jawaban tegas bagi semua pihak yang meragukan Aprilia. Termasuk isu-isu hangat yang sedang menyenggol masalah kontrak Martin dengan Aprilia. Martin sang juara dunia MotoGP 2024, kabarnya ingin mengaktifkan klausul kontraknya untuk mengakhiri kesepakatan lebih cepat setelah 6 seri balapan tanpa hasil. Martinator disebut-sebut mulai ragu dengan kapasitas Aprilia, dia juga sudah digosipkan tengah didekati HRC Honda. Melihat pencapaian tim tanpa kehadiran Jorge Martin, bos Aprilia Massimo Rivola, tak ragu memberi pesan menohok kepada Jorge Martin. Ini adalah kemenangan yang luar biasa, saya harap ini adalah pesan untuk Martin, bahwa ia bisa melihat, dengan Aprilia pun ia bisa menang. Kemenangan Bezzecchi di Silverstone menjadi pernyataan kuat dari pabrikan asal Italia tersebut. Aprilia membuktikan mampu bersaing di barisan depan, bahkan tanpa kehadiran Martin. Situasi ini diprediksi akan membuat posisi Martin semakin tertekan, terutama karena ia harus kembali ke garasi tim, di mana rekan setimnya telah sukses mencetak kemenangan pertama untuk Aprilia di musim ini. Nasib buruk kembali menimpa pembalap asal Prancis Fabio Quartararo, di mana di MotoGP Inggris Quartararo kembali gagal finish. Balapan MotoGP Inggris memang berlangsung dramatis. Banyak insiden yang terjadi dalam balapan yang digelar di sirkuit Silverstone Inggris. Salah satu insiden dialami Quartararo, dia mengalami masalah pada motornya hingga tak bisa melanjutkan balapan. Balapan di sirkuit Silverstone diketahui harus dimulai ulang karena adanya tumpahan oli di sirkuit. Saat balapan dimulai, Quartararo langsung memimpin balapan dengan keunggulan beberapa detik dari Jack Miller dan Marc Marquez. Setelah 5 putaran balapan, perubahan signifikan terjadi di papan posisi MotoGP Inggris. Quartararo masih memimpin diikuti oleh Miller dan Marco Bezzecchi, sementara Marquez melorot ke urutan 8. Memasuki lap ke-10, Quartararo terus memimpin balapan. Namun ada perubahan di posisi kedua dan ketiga. Posisi kedua kini ditempati oleh Bezzecchi, sementara Johann Zarco berada di urutan ketiga. Nasib apes pun dialami Quartararo pada lap ke-12, pembalap berjuluk El Diablo itu harus keluar dari balapan karena masalah teknis pada motornya. Saya tidak pernah menyangka akan unggul lebih dari 2 detik di putaran kedua. Saya memegang kendali, mengerem keras di depan tetapi sangat pelan di belakang,
memahami dengan tepat di mana saya bisa mengerem keras dan di mana saya tidak bisa. Namun kami mengalami masalah dengan perangkat yang tersangkut di bagian belakang, dan itu sangat disayangkan karena sudah lama saya tidak merasa sebagus ini. Quartararo berhenti di pinggir sirkuit sambil meratapi nasib apesnya. Sebab jika tak terjadi masalah pada motornya, dirinya berpeluang besar memenangkan balapan. Meski merasa positif, Fabio tidak menyembunyikan kekecewaannya. Tentu saja itu memberi saya harapan, tetapi apa yang terjadi hari ini sungguh buruk. Tapi itu memberi saya harapan karena kami telah meningkatkan motor, dan ketika semuanya berjalan dengan baik, kami tahu kami cepat, dan itu sudah lama tidak terjadi. Rasanya seperti kami akan bangkit kembali. Saya tidak tahu kapan waktu berikutnya akan tiba, tetapi ada sirkuit di mana kami akan kesulitan dan sirkuit lain di mana kami akan cepat. Saya rasa kami sudah berada di jalur yang benar. Penampilan Marc Marquez di MotoGP Inggris menjadi salah satu sorotan besar pada balapan tersebut, di mana Marc Marquez mampu memperbaiki posisi meski sempat terjun bebas ke peringkat 9 di antara para pembalap yang lain. Pada akhirnya Marquez bisa mengamankan 16 poin dengan berada di peringkat ketiga. Meski demikian, Marc Marquez tetap tak puas dengan balapan di sirkuit Silverstone tersebut. Ia menyebut MotoGP Inggris tahun ini sebagai sebuah bencana. Kuncinya adalah saat ia dan para pembalap lain mulai berganti ke motor kedua. Hal itu terjadi akibat penundaan balapan karena ada oli tumpah di atas lintasan. Tumpahan oli itu menimbulkan kecelakaan yang menyeret beberapa pembalap, termasuk Marc Marquez. Pembalap berjuluk Baby Alien itu mengaku motor kedua yang ia tunggangi terasa seperti sebuah bencana besar. Ia tak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya di atas motor tersebut. Meski demikian, ia tak mau menyalahkan motor dan keadaan. Pembalap asal Spanyol ini memilih untuk melihat data yang ada terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan. Saya melakukan kesalahan di balapan ini. Sebenarnya saya memiliki kesan yang luar biasa di motor pertama, tetapi semuanya berubah saat kami menaiki motor kedua. Ketika saya berhasil berada di depan Alex dan Pecco, saya memutuskan untuk hanya mengakhiri balapan dengan tuntas. Hari ini adalah saatnya untuk saya hanya mengincar hasil akhir. Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu karena ban, saya tidak ingin mengatakan bahwa itu karena motor dan saya tidak ingin mengatakan bahwa itu karena saya. Saya harus menganalisa datanya terlebih dahulu. Saya senang dengan hasilnya, tetapi tidak dengan harinya. Pada balapan ini, Marc Marquez berada di podium ketiga. Ia berada di belakang Marco Bezzecchi dan Johann Zarco yang memiliki 2 podium teratas. Meski gagal meraih podium pertama, Marc Marquez sukses memperlebar jarak poin dari para rivalnya. Di mana Marc Marquez unggul 24 poin dari Alex dan unggul 72 poin dari rekan setimnya Francisco Bagnaia.